Iya, berjumpa lagi Sobat Ompen dimanapun berada. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan ya. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia? Sampai debat Pilpres terakhir nih, Pak Prabowo masih saja ngotot mengajukan program makan gratis. Nah, bahkan di acara debat kemarin ngomong makan saja dalam 2,5 jam acara debat, kata makan disebutnya sampai belasan kali loh. Lah Pak, negara kita ini makin sejahtera. Berbeda dengan tahun 70-an atau 80-an yang memang mayoritas masih susah cari makan. Nah, yang dibutuhkan sekarang ini diperbanyaknya akses untuk mendapatkan pekerjaan atau orang-orang yang memang sangat butuh. Cek saja Pak, lihat di sekitar teman-teman nih, banyak yang nggak bisa makan siang atau sudah bisa makan siang. Kita tidak menutup mata kok, masih ada yang untuk kebutuhan makan belum tercukupi. Namun mereka misalnya nih orang rimba, orang yang hidup di hutan, ada yang memang miskin akut itu ada ya. Mereka ini jika terdapat di wilayah yang tertutup, banyak kok yang bisa memberi bantuan. Masyarakat kita itu suka gotong royong, suka saling membantu. Makanya sudah jarang ada pemberitaan kasus kematian disebabkan tak bisa makan. Bagaimana soal stunting dan gizi buruk? Nah, beda lagi kan, cara penanganannya itu beda. Nih, program makan siang gratis itu menyesatkan Pak. Nah mestinya Bapak itu memberikan program itu kailnya main go mancing. Oh jadi wenehi wae. Oh do males ambut gawe no terusan no gitu kan. Itu program makan siang itu membuat rakyat malah mikir malas berpikir dan malas bekerja. Oh ngantek belepotan toh. Bener. Negara mau disediakan makan gratis untuk mencegah stunting atau menangani gizi buruk. Oke? Ya. Tapi perhatikan bedanya. Yang dikasih gizi hanya orang-orang yang membutuhkan. Apakah semua ibu hamil di Indonesia pasti melahirkan anak stunting? Apakah anak prasekolah atau anak sekolah kita mengalami gizi buruk? Kan nggak semua. Ya. Ibaratnya dalam satu kelas ada anak yang nggak mudengan matematika. Ya gurunya hanya nambah jam khusus buat anak yang telat atau mengalami kesulitan itu. Ingat ya, silahkan makan siang diberikan. Tapi kasihkan kepada yang memang membutuhkan penanganan, bukan ngegebyah-uyah. Atau semua mendapatkan gitu kan. Nih, mengapa? Daripada diberikan ke yang tidak membutuhkan atau yang sudah sejahtera, dialihkan buat yang lain. Cek saja nih, di sebuah kampung ada orang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apakah orang sekampung itu dikasih bantuan? Apa hanya yang penghasilannya kurang? Kita saja orang-orang dewasa, kepala rumah tangga, punya 3 atau 4 anak. Apabila membelikan kendaraan semua dibelikan, apabila beli alat komunikasi, semua juga dibelikan. Nih, pendukung sebelah kan nanya, kenapa sebagai kepala rumah tangga nyediain makan buat semua anak? Ya karena itu tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Lihat, BLT, Bansos, PKH, apa semua rakyat dapat? Ya enggak lah, Ompen aja enggak dapat kok itu kok. Orang dengan kriteria tertentu saja yang dapat. Masa mikir kayak gituan kok ya enggak bisa. Itu pikiran sederhana. Mau bagaimanapun, proyek makan siang dan susu gratis itu jelas proyek yang ada kepentingan di dalamnya. Ingat loh, makanan bergizi bukan hanya susu yang kita tahu. Bila program itu dijalankan, kita ini mesti mengimpor 1,5 juta sapi. Wow, duit lagi kan? Gede lagi itu duitnya. 1,5 juta loh, oke banget gitu nanti. Padahal makanan bergizi itu tidak hanya bisa dicukupi dari susu sapi. Kita kayak akan ikan. Bisa diganti dengan konsumsi ikan, telur, dan banyak sumber makanan lain. Jika memang benar APBN kita mampu,
Asah sih, urusannya hanya makan saja. Gimana ya? Mosok mengurusan makan gitu loh, sampai menghabiskan APBN gitu. Kan masih banyak. Ya, masa sih urusannya hanya makan saja? Masa sih banyak program lain kan yang bisa dijalankan? Misalnya nih, buat ngelunasin utang negara yang sudah besar sekali buat peremajaan alutsista atau pesawat tempur kita yang memang butuh pesawat baru yang canggih, atau untuk membangun wilayah yang memang masih tertinggal. Mestinya kubu Pak Prabowo Gibran itu malu loh. Pak Ganjar punya program SMK gratis di Jateng. Tadinya hanya 3 saja, sekarang dikembangkan menjadi 18 SMK gratis. No, apakah itu ditujukan pada semua anak usia SMA atau usia SMP? Yo tidak. Pertama nih, yang bisa sekolah di sana ya benar-benar dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Caranya ya si anak akan divisit, dikunjungi, didatangi rumahnya, melihat langsung. Keluarga mereka akan dicek tentang kemampuan memenuhi standar pendidikan. Nih, program makan itu namanya karitatif. Karitatif apa? Kreatif. Ngasih ikan bukan kail. Di berbagai pemberitaan maupun media sosial, ribuan kritik atas program ini. Namun kita lihat loh, Capres nomor 2 ini kok ndablek loh. Masih saja ngunggul-unggulin program irasional. Ingat, yang tidak disetujui makan siang gratis buat semua. Silakan program itu dijalankan, tapi berbasis pemetaan. Dilihat siapa saja yang butuh. Masa anak-anak mampu dari sekolah swasta yang mereka datang ke sekolah maupun pulang ke rumah loh, dijemput dengan mobil, atau sekolah-sekolah dengan tulisan IT Islam terpadu. Rata-rata yang sekolah di sana apa kurang gizi? Mboten, enggak gitu. Apa kita rela hasil pajak kita dihambur-hamburkan begitu saja? Nah, dalam debat kemarin nih, lagi-lagi Prabowo masih mengajukan makan siang gratis. Ada apa sih? Kenyataannya program itu sudah ditentang banyak pihak. Kok mereka tidak mau mendengar apa yang disodorkan oleh para akademisi, para ahli, orang yang kompeten di bidangnya? Pemaksaan-pemaksaan begini ini jelas mencerminkan mereka itu tidak menerima aspirasi. Nanti jika mengatur negara, apa bisa kita makin lebih baik? Di saat banyak negara sudah makin berpikir banyak inovasi, kenapa kita tetap saja meributkan makan siang, susu kan gitu kan? Apa gunanya kemajuan teknologi? Berkembangnya alat komunikasi, bila calon pemimpin malah meributkan tentang makan. Pilpres tinggal beberapa hari lagi, dan bila rakyat sadar, harusnya memilih pemimpin yang punya visi ke depan, menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tidak malah menutup telinga, tidak mendengarkan aspirasi. Monggo, bila kalian ngeyel dan ngotot, bertahan ingin memenangkan Prabowo Gibran, jangan pernah menyesal di kemudian hari. Jika salah pilih, kita akan mengalami kesusahan dalam 5 tahun mendatang. Sebab tak mungkin presiden dijatuhkan setiap saat. Itu jadi catatan buruk demokrasi di Indonesia. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Sampai berjumpa lagi.